Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menunjukkan kekompakan. Keduanya memperkenalkan rencana gencatan senjata di Gaza yang diklaim sebagai jalan menuju perdamaian. Namun, isi proposal justru memberi tekanan besar kepada Hamas dengan syarat-syarat yang sulit diterima. Trump menegaskan jika Hamas menolak, Israel akan mendapat dukungan penuh Washington untuk melanjutkan operasi militernya. Banyak pihak menilai usulan ini lebih mirip ultimatum ketimbang kesepakatan damai. Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The New York Times, Trump pada Senin 29 September 2025 mengumumkan rencana gencatan senjata di Gaza. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump berdiri bersama Netanyahu saat mengumumkan proposal itu. Menurut isi proposal, gencatan senjata akan langsung berlaku setelah kesepakatan. Hamas kemudian diberi waktu 72 jam untuk menyerahkan seluruh sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan 250 tahanan dengan vonis seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah peristiwa 7 Oktober 2023. Setelah proses pemulangan sandera selesai, anggota Hamas yang bersedia menyerahkan senjatanya dijanjikan akan memperoleh amnesti. Meski mengangkat isu rekonstruksi Gaza, proposal ini tidak memberikan peta jalan yang jelas menuju pembentukan negara Palestina. Hanya ada pengakuan bahwa aspirasi rakyat Palestina adalah memiliki negara dengan catatan bahwa kondisi itu baru bisa diwujudkan jika Gaza berhasil dibangun kembali dan otoritas lokal melakukan reformasi secara serius. Selain itu, Hamas diwajibkan tidak ikut campur dalam pemerintahan Gaza setelah perang. Dalam usulan terbaru ini, Trump menekankan warga Palestina justru akan diberi kesempatan untuk tetap tinggal di Gaza. Ia menyatakan tidak seorang pun akan dipaksa pergi, meski yang ingin meninggalkan Gaza diperbolehkan dengan kebebasan untuk kembali sewaktu-waktu. Trump mengakui peran tersebut akan menjadi beban tambahan baginya. Meski begitu, ia menegaskan tugas itu terlalu penting untuk diabaikan, sehingga ia siap menjalaninya. Dalam kesempatan itu, Trump juga menyinggung nilai ekonomi Gaza, terutama potensi wilayah pesisirnya. Sebagai pengusaha properti, ia mengaku heran Israel pernah membiarkan Palestina menguasai lahan tepi laut yang menurutnya sangat berharga. Netanyahu menambahkan meski Israel akan menarik pasukan secara bertahap, mereka tetap akan mempertahankan zona penyangga luas di dalam wilayah Gaza untuk waktu yang tidak terbatas. Ia secara terang-terangan menyebut proposal ini sejalan dengan tujuan utama perang Israel. Pihaknya memperingatkan bila Hamas menolak atau hanya berpura-pura menerima, namun melanggar ketentuan, Israel akan menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Netanyahu menyatakan jalan ini bisa berlangsung mudah atau justru sulit dan penuh kekerasan. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way. But it will be done. Bagi Netanyahu, proposal dari AS ini memberikan hampir semua yang diinginkannya. Namun bagi Trump, rencana ini menunjukkan adanya perubahan dari usulan sebelumnya di awal 2025 ketika ia sempat mendukung ide memindahkan warga Palestina keluar dari Gaza sebagai bagian dari rekonstruksi. Ia menegaskan bila Hamas tidak sepakat, pihaknya akan membiarkan Israel mengambil langkah militernya sendiri tanpa hambatan. Israel would have my full backing to finish the job of destroying the threat of Hamas. But I hope that we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. Pernyataan ini mempertegas posisi AS yang sepenuhnya berpihak pada Israel. Trump menambahkan, Israel akan mendapatkan dukungan penuh darinya untuk menyelesaikan apa yang ia sebut sebagai tugas menghancurkan ancaman Hamas. Ia juga menyatakan dirinya siap menjabat sebagai Ketua Sementara Dewan Perdamaian, sebuah badan yang dibentuk untuk mengelola proses pembangunan kembali Gaza setelah perang. Kehadiran Trump dan Netanyahu berdampingan pun menampilkan gambaran soliditas hubungan kedua negara.
Padahal, sebelumnya Trump kerap menunjukkan ketidakpuasan terhadap Netanyahu. Acara itu juga berlangsung di tengah meningkatnya kecaman internasional terhadap serangan Israel di Gaza yang menurut laporan telah merenggut puluhan ribu nyawa warga sipil Palestina. Bagi banyak pihak, isi rencana tersebut lebih mirip sebuah ultimatum yang menekan Hamas untuk tunduk pada syarat-syarat berat ketimbang sebuah jalan keluar damai. Meski diklaim sebagai jalan menuju gencatan senjata, tidak ada jaminan Hamas akan menerima tuntutan yang diajukan. Pasalnya, isi proposal itu mencantumkan beberapa syarat yang sejak awal ditolak Hamas, seperti pencopotan kekuasaan politik mereka di Gaza, serta kewajiban melucuti seluruh senjata. Dengan syarat tersebut, masa depan rencana ini dianggap suram dan justru bisa memicu Israel semakin memperluas serangan dengan restu penuh dari Washington. Pejabat senior Hamas Tahir Al-Nunu dalam sebuah wawancara televisi menegaskan pihaknya sama sekali tidak diajak berdiskusi maupun dilibatkan dalam penyusunan proposal ini. Sementara analis senior urusan Timur Tengah di Council on Foreign Relations Elliot Abrams menilai kondisi Hamas kini sangat lemah akibat gempuran Israel. Menurutnya, hal itu bisa membuat Hamas terpaksa menerima kesepakatan ini demi menyelamatkan pemimpin dan anggota mereka. Abrams menilai, secara logika Hamas bisa saja memanfaatkan kecaman global terhadap Israel untuk menekan penghentian serangan. Namun dengan pernyataan Trump yang memberi restu penuh kepada Israel, kemungkinan itu tertutup sehingga Hamas semakin terkunci tanpa banyak pilihan. Analis Timur Tengah dari Carnegie Endowment sekaligus ex-pejabat Departemen Luar Negeri AS Aaron David Miller menilai proposal ini akan membutuhkan pengawasan dan keterlibatan besar dari Washington. Ia juga menyoroti betapa dominannya peran pribadi Trump dalam keseluruhan rancangan. Menurut Miller, ini bukan rencana gencatan senjata biasa. Proposal itu adalah inti dari persoalan Gaza dan di puncaknya ada Trump yang menempatkan dirinya sebagai pemimpin utama proses perdamaian. Rencana gencatan senjata yang diumumkan Trump dan Netanyahu lebih terlihat sebagai ultimatum bagi Hamas ketimbang tawaran perdamaian. Proposal ini memang menjanjikan rekonstruksi Gaza, pembebasan tahanan, hingga pembentukan Dewan Perdamaian, namun syarat-syarat berat seperti pelucuran senjata dan pencopotan kekuasaan Hamas membuatnya sulit diterima. Dengan dukungan penuh AS kepada Israel, serta tidak adanya jalur jelas menuju negara Palestina, banyak pihak menilai rencana tersebut justru memperkuat posisi Israel, semakin menekan Hamas, dan berpotensi menyeret Amerika lebih dalam ke konflik berkepanjangan di Gaza. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.